Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Naira, Lutfi Asmi, saya sendiri MD Ramadhan dan Ahmadi Urip. Bab yang kita bahas yaitu budaya dan kepemimpinan. Yang pertama ada konsepsi kepemimpinan yang berbeda. Kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan seorang individu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi kepemimpinan berbeda-beda, tetapi intinya adalah membangun hubungan dan memberikan arahan dalam organisasi. Pemimpin pertama dalam organisasi adalah pendiri atau wirausahawan yang menetapkan visi, misi, dan nilai-nilai dasar organisasi. Mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk budaya awal organisasi atau perusahaan. Namun, seiring bertambahnya ukuran organisasi dan berkembangnya rutinitas, pengaruh pemimpin pertama cenderung melemah sehingga perusahaan bisa saja terjebak dalam kebiasaan lama dan menghambat inovasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan baru untuk mendorong perubahan, menyegarkan kembali arah organisasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Teori yang berkembang seputar kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat atau trait theory. Pemimpin dianggap lahir dengan sifat bawaan tertentu. Yang kedua ada teori perilaku atau behavior theory, menekan gaya kepemimpinan, misalnya teori X dan Y McGregor. Yang ketiga ada teori kontingensi. Efektivitas kepemimpin bergantung pada kesesuaian gaya dan situasi dan budaya. Selanjutnya yaitu orientasi kepemimpinan. Orientasi tugas yaitu fokus pada target, aturan, dan efisiensi. Yang kedua ada orientasi hubungan. Fokus pada motivasi, kepuasan, loyalitas. Kepemimpinan efektif harus menyeimbangkan keduanya sesuai dengan situasi yang ada di dalam organisasi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan efektif harus menyeimbangkan orientasi ini dalam kondisi krisis atau situasi yang menuntut hasil cepat. Orientasi tugas lebih diperlukan, sedangkan dalam membangun loyalitas jangka panjang, orientasi hubungan lebih dipentingkan. Selanjutnya ada peran pemimpin dalam organisasi pembelajaran. Dalam organisasi pembelajar, pemimpin berperan menciptakan visi bersama, mendorong proses belajar, serta membantu anggota mengubah pola pikir lama. Tujuannya agar organisasi adaptif, inovatif, dan mampu bertahan di lingkungan bisnis global yang kompleks. Selanjutnya adalah seorang pemimpin yang transformasional, bukan transaksional. Kepemimpinan transaksional didasarkan pada hubungan timbal balik, yaitu bawahan diberi imbalan atau hukuman sesuai dengan hasil kerja mereka. Model ini efektif untuk menjaga stabilitas, namun seringkali kurang mampu menghadapi perubahan besar. Tapi sebaliknya, kepemimpinan transformasional lebih fokus pada inspirasi, visi, serta perubahan yang mendasar. Pemimpin transformasional membangun komitmen, rasa percaya, serta loyalitas karyawan dengan memotivasi mereka untuk melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Walaupun demikian, dalam praktiknya, kombinasi keduanya tetap dibutuhkan agar organisasi bisa berjalan seimbang. Contohnya adalah seorang CEO startup teknologi tidak hanya memberikan bonus kepada timnya ketika target tercapai, tetapi juga sering membagikan visi jangka panjang perusahaan, misalnya ingin membawa produk lokal Indonesia dikenal secara global. Hal ini membuat karyawan merasa pekerjaan mereka punya arti besar, bukan sekadar mengejar bonus, sehingga mereka lebih bersemangat berkontribusi. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam konteks global. Dalam konteks global, gaya kepemimpinan dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan harapan yang berbeda. Penelitian Globe menemukan 6 dimensi kepemimpinan, yaitu karismatik atau berbasis nilai, berorientasi tim, berorientasi kemanusiaan, partisipatif, otonom, dan melindungi diri sendiri. Dari ke-6 dimensi itu, kepemimpinan karismatik dan berorientasi tim dianggap universal, meskipun cara mengekspresikannya berbeda antar budaya. Tantangan lainnya adalah manajemen bakat global, di mana perusahaan harus bisa menyeimbangkan standar global dengan menyesuaikan lokal agar dapat menarik serta mempertahankan pemimpin yang kompeten. Contohnya seperti seorang manajer proyek dari Eropa yang bekerja di Indonesia, mungkin perlu menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Jika di Eropa, dia bisa terbiasa dengan gaya yang sangat individualis dan langsung.
Di Indonesia, dia perlu lebih banyak melibatkan tim, menjaga keharmonisan, dan memperhatikan norma budaya setempat agar kepemimpinan lebih efektif. Kemudian ada atribut universal dan variabel budaya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dimensi kepemimpinan global menurut penelitian Globe menjelaskan beberapa atribut penting. Yang pertama ada karismatik atau berbasis nilai, yaitu pemimpin yang visioner, inspiratif, adil, berintegrasi tinggi, serta konsisten antara kata dan tindakan. Yang kedua, berorientasi tim, yang menekankan kerjasama, kolaborasi, dan integritas tim. Ketiga, ada partisipatif, yaitu pemimpin yang melibatkan anggota tim dalam keputusan, bersikap demokratis, dan tidak otoriter. Yang keempat, ada berorientasi kemanusiaan, yaitu peduli, suportif, empatik, rendah hati, dan memperhatikan kesejahteraan tim. Yang kelima, ada otonom. Otonom yaitu pemimpin yang mandiri, individualis, dan menekankan kebebasan pribadi. Dan yang terakhir ada melindungi diri sendiri, yaitu pemimpin yang lebih fokus pada kemampuan keamanan diri, status, dan prosedur, meskipun terkadang bisa terlihat egois. Contohnya dalam perusahaan multinasional, seorang pemimpin proyek yang karismatik dan visioner akan mampu menginspirasi tim lintas negara untuk bekerja dengan penuh semangat. Namun, ketika memimpin di Jepang, dia harus lebih menekankan kolaborasi tim dan partisipasi, karena budaya di sana sangat menghargai kebersamaan. Sementara jika memimpin di Amerika, dia mungkin lebih menekankan kemandirian dan kebebasan individu, sesuai dengan nilai budaya dan setempat. Selanjutnya ada temuan penelitian Broadback pada tahun 2008. Gaya kepemimpinan global. Penelitian ini merupakan bagian dari proyek Globe yang mengidentifikasi 6 dimensi kepemimpinan global. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan karismatik atau berbasis nilai dan kepemimpinan berorientasi tim cenderung paling positif dan efektif di berbagai budaya. Kepemimpinan karismatik atau berbasis nilai berhubungan dengan kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, serta menuntut kinerja tinggi dengan berlandaskan pada nilai-nilai inti. Pemimpin karismatik tidak hanya memberi arahan, tetapi juga menanamkan semangat dan keyakinan kepada bawahannya. Menurut penelitian Globe, dimensi ini dianggap paling universal di berbagai budaya karena selalu dipandang positif dan efektivitas organisasi. Subdimensi yang termasuk di dalamnya adalah visioner, inspiratif, tegas, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Dengan ciri tersebut, kepemimpinan karismatik sangat dibutuhkan di budaya dengan orientasi kinerja tinggi, di mana pemimpin berperan penting sebagai motor penggerak perubahan dan inovasi. Sementara kepemimpinan berorientasi tim menekankan pada pembangunan tim yang efektif serta implementasi tujuan bersama di antara anggota organisasi. Pemimpin dengan gaya ini berperan sebagai penghubung yang memastikan setiap individu berkontribusi terhadap sasaran kolektif. Menurut temuan Globe, gaya ini memiliki beberapa aspek seperti kemampuan menjadi integrator tim, bersikap diplomatis, menjaga kolaborasi, serta memastikan administrasi berjalan efektif. Selain itu, pemimpin berorientasi tim juga berupaya mengurangi konflik internal dan mendepankan keadilan. Gaya ini terbukti sangat efektif dalam budaya kolektivitas maupun organisasi yang mengutamakan loyalitas dan kebersamaan, karena bawahan merasa lebih nyaman bekerja dalam suasana harmonis dengan tujuan yang jelas dan terstruktur. Dan ada juga dimensi lain, yaitu kepemimpinan otonom dan pelindung diri. Kepemimpinan otonom menekankan pada kemandirian dan individualisme, di mana pemimpin ini lebih banyak bertumpu pada keputusan pribadi dan sikap independen. Efektivitas gaya ini sangat dipengaruhi oleh budaya. Misalnya, di Jerman, gaya otonom dianggap positif karena menunjukkan keahlian teknis dan profesionalisme. Tetapi sebaliknya, di Belanda atau negara Anglo, gaya ini dipandang negatif karena dianggap egois dan terlalu otoriter. Sementara itu, kepemimpinan pelindung diri berfokus pada upaya menjaga status, keamanan diri, dan menyelamatkan muka. Gaya ini kerap dianggap menghambat efektivitas karena pemimpin lebih mementingkan citra daripada kepentingan kelompok. Namun, dalam budaya dengan jarak kekuasaan tinggi, serta tingkat penghindaran ketidakpastian yang besar, gaya ini masih diterima karena pemimpin dipandang perlu menjaga kewibawaan dan kehormatan. Kemudian dimensi budaya sebagai prediktor. Nah, artinya itu gaya kepemimpinan yang efektif itu bisa ditebak dari budaya masyarakatnya. Nah, yang pertama, kepemimpinan karismatik atau berbasis nilai. Nah, biasanya itu muncul di masyarakat yang fokus pada kinerja dan prestasi. Jadi, pemimpin yang dihargai adalah yang punya visi jelas, bisa menginspirasi dan mendorong orang untuk mencapai target. Dan yang kedua itu kepemimpinan berorientasi tim. Jadi,
lebih cocok di budaya yang menjunjung kebersamaan dan harmoni. Nah, di sini itu pemimpin diharapkan bisa membangun kerjasama, peduli pada anggota tim, dan menjaga agar konflik atau risiko besar bisa dihindari. Selanjutnya kepemimpinan partisipatif. Jadi gaya ini itu intinya melibatkan bawahan dalam keputusan, tapi tiap budaya itu memaknainya berbeda-beda. Yaitu yang pertama itu ada sebagai oposisi. Jadi lawan dari gayanya otoriter. Nah, contohnya itu ada di negara Finlandia, Argentina, dan Prancis. Jadi pemimpin di sana itu dihargai kalau tidak memerintah seenaknya. Nah, yang kedua itu sebagai aturan hukum. Jadi di Austria dan Jerman, partisipasi itu dianggap sebagai aturan resmi dalam hubungan buruh dan manajemen. Dan yang ketiga itu sebagai ciri pribadi. Di Amerika Serikat sendiri, pemimpin yang dianggap partisipatif adalah yang santai, setara, dan informal dengan bawahannya. Nah, sedangkan sebagai pola komunikasi itu di Yunani sendiri, partisipasi itu dilihat sebagai gaya terbuka dan mau mendengar, bukan kaku pada aturan. Nah, yang selanjutnya itu kepemimpinan berorientasi kemanusiaan. Jadi gaya ini fokus pada kepedulian, keramahan, dan kesejahteraan orang lain. Yaitu yang pertama ada sebagai nilai dan perilaku. Jadi di negara Anglo itu pemimpin ideal itu egaliter, sederhana, dan tidak suka pamer status. Dan yang selanjutnya sebagai perilaku interpersonal, yaitu ada di negara Selandia Baru, pemimpin di sana itu harus jelas dan tegas saat krisis. Di Amerika Serikat sendiri itu lebih hangat dan penuh kasih, sementara di Australia kadang lebih tegas dan lebih keras. Nah, selanjutnya sebagai prinsip Konfusianisme. Jadi di Tiongkok dan Singapura itu kepemimpinan kemanusiaan berarti menjaga harmoni sosial dan keseimbangan. Nah, sedangkan sebagai tradisi kemanusiaan, di negara India sendiri pemimpin itu dipercaya untuk memberi kebebasan, menjaga kesejahteraan, dan peduli pada pengikutnya. Selanjutnya, kepemimpinan otonom. Nah, tipe kepemimpinan ini tuh pemimpinnya tuh yang mandiri, individualis, dan jalannya dengan caranya sendiri. Nah, di negara Jerman itu pemimpin otonom itu dihargai kalau punya keahlian teknis dan standar kerja yang tinggi. Di negara Anglo seperti Inggris dan Amerika Serikat, gaya ini tuh juga lumayan dianggap positif, tapi di negara Belanda gaya otonom malah dipandang negatif karena dianggap mirip otoriter atau egois. Dan selanjutnya itu ada kepemimpinan pelindung diri. Jadi gaya ini tuh fokus pada melindungi diri sendiri, menjaga status, dan hati-hati dalam ambil keputusan. Nah, biasanya itu muncul di budaya dengan jarak kekuasaan tinggi. Jadi bawahan itu harus hormat banget ke atasannya. Dan tingkat ketidakpastian itu tinggi, yaitu orang lebih nyaman kalau ada aturan jelas. Nah, tapi di banyak budaya lain, gaya ini tuh dianggap tidak efektif karena pemimpin lebih sibuk mengamankan posisinya ketimbang mendorong tim. Kemudian hasil survei Rosener pada tahun 1990, pemimpin laki-laki itu biasanya memakai gaya transaksional. Jadi artinya itu hubungan dengan bawahan berbasis transaksi. Kalau kerja bagus itu bakal ada reward, kalau gagal ya ada hukuman. Kekuatan mereka itu banyak datang dari jabatan dan posisi formal. Sedangkan pemimpin perempuan itu cenderung transformasional. Jadi mereka itu mengajak bawahan melihat visi besar, mementingkan kepentingan kelompok, dan lebih mengandalkan karisma, keterampilan sosial, dan serta kerja keras. Kemudian temuan lintas budaya itu yaitu ada pada perbedaan gaya antara pria dan wanita ternyata muncul di banyak budaya, jadi baik di timur maupun barat. Tapi penelitian juga menunjukkan bahwa budaya lebih berpengaruh daripada gender dalam menentukan gaya kepemimpinan yang efektif. Manajemen bakat global. Manajemen bakat global adalah usaha perusahaan untuk mengelola karyawan terbaik dengan cara menyeimbangkan standar global dan kebutuhan lokal. Fokusnya pada rekrutmen, pengembangan, dan retensi atau mempertahankan karyawan berbakat agar perusahaan bisa bersaing di pasar global. Selanjutnya, komponen utama manajemen bakat. Yang pertama ada kompetensi. Kompetensi itu ada pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dibutuhkan. Yang kedua ada komitmen. Komitmen itu ada keterlibatan dan tanggung jawab karyawan dalam pekerjaannya. Yang terakhir ada kontribusi. Kontribusi itu terbagi menjadi makna dan nilai yang dirasakan karyawan dari pekerjaan mereka. Faktor-faktor kunci dalam manajemen bakat global. Yang pertama, kegiatan dan praktik. Rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, manajemen kinerja, kompetensi, dan retensi. Yang kedua ada keselarasan atau alignment, yaitu konsisten internal sesuai dengan budaya mendukung tujuan bisnis. Yang terakhir ada koordinasi dan pelaksanaan, yaitu keterlibatan manajemen senior, adaptasi lokal, integrasi global, employee branding atau citra perusahaan. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan.
Kepemimpinan yang efektif memiliki nilai universal seperti integritas, karisma, ketegasan, dan kerja tim. Namun cara ini ditunjukkan berbeda di tiap budaya. Dan perbedaan gender juga lebih dipengaruhi oleh budaya daripada jenis kelamin itu sendiri. Untuk perusahaan internasional, pemimpin masa depan harus mampu menjaga keseimbangan antara standar global dengan adaptasi lokal agar tetap relevan dan efektif di berbagai konteks. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.